Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Yueye merenungkan permintaan itu selama 1/4 jam, sebelum mengangkat kepalanya sekali lagi. Dia memandang Long Haoshen dan tiba-tiba berkata, "Aku bisa memberitahumu, tapi aku hanya bisa memberitahumu saja. Dan kamu harus berjanji, bahwa hanya kamu yang boleh tahu, kamu tidak diperbolehkan memberitahu orang lain, termasuk sahabatmu, bahkan istrimu," ucap Yueye. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan pandangan menantang ke CR. CR balas menatapnya dengan tenang, dan dia tidak keberatan sama sekali. "Baiklah, aku setuju," balas Long Haoshen sambil mengangguk tanpa banyak berpikir. Identitas pemimpin organisasi Yueye sangat penting baginya, dan itu akan berhubungan dengan pengaturan selanjutnya. Yueye perlahan-lahan berjalan ke Long Haoshen. Kali ini, Yang Wenzhao tidak menghentikannya. Dia tiba 3 meter dari Long Haoshen, dan dia benar-benar terus maju. Long Haoshen tidak bisa menahan cemberutnya. "Kamu seharusnya bisa memberitahuku dengan transmisi suara dari jarak ini," ucap Long Haoshen. Yueye menggelengkan kepalanya, "Masalahnya terlalu penting. Teman-temanmu semuanya sangat kuat, jadi aku takut mereka mengupingnya," balas Yueye. Saat dia mengatakan itu, dia sudah tiba di sisi Long Haoshen, lalu dia bergerak ke arah telinganya. Meskipun Long Haoshen merasa agak canggung, namun masalahnya juga sangat penting, jadi dia tidak bisa diganggu oleh faktor lain sekarang. Napasnya berbau seperti anggrek, sementara tubuhnya mengeluarkan aroma yang samar. Mungkin karena bepergiannya dengan kecepatan penuh, wewangiannya lebih berat dari sebelumnya. Long Haoshen tersentak sedikit, tapi Yueye akan segera menyusul. Dia akan menggunakan tangannya untuk meraih lengannya, dan menariknya lebih rendah. Dia membisikkan sesuatu dengan lembut di telinganya. "Apa, ini sebenarnya dia?" seru Long Haoshen yang benar-benar terkejut dengan apa yang Yueye katakan padanya. Pada saat itulah Yueye dengan lembut mencium daun telinganya, sebelum dengan cepat mundur. Dia bergerak sangat cepat, tapi bagaimana mungkin CR melewatkannya, karena dia selalu memperhatikan mereka berdua. Dia segera menjadi marah. "Kamu," ucap CR. Yueye mundur sejauh 10 meter dan berkata kepada CR, "Aku apa? Hidupnya sudah menjadi milikmu, jadi bagaimana jika aku menciumnya? Aku juga suka dia," ucap Yueye. Wajah CR langsung tenggelam. Tatapan tajamnya membuat hati Yueye menegang, dan secara naluri mundur beberapa langkah lagi. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat yang dikeluarkan CR. Long Haoshen pulih dari keterkejutannya sekarang. Daun telinganya terasa mati rasa. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu. Namun, dia sedang tidak ingin merasa canggung, karena jawaban yang Yueye katakan padanya, itu terlalu mengejutkan. Dia melingkarkan lengannya di pinggang tipis CR dengan sangat alami, dan kemudian berkata kepada Yueye, "Kamu bisa pergi sekarang. Mulai sekarang dan seterusnya, kami bekerja sama dengan kerja sama secara penuh. Yang aku butuhkan pertama-tama adalah, organisasimu bisa memberikan aku informasi. Bukan hanya informasi dari sisimu saja, tetapi juga aliran informasi akurat yang konstan tentang serangan pasukan iblis di Myriad Beast Mountain Pass dan Northeastern Fort. Janjiku yakni dulu akan tetap dipegang. Jika kami dapat mengalahkan iblis, maka kami pasti akan memberikan wilayah kepada organisasimu di tepi laut sebagai tempat tinggal, serta otonomi selama 500 tahun. Dengan begitu banyak waktu, seharusnya cukup banyak bagimu untuk benar-benar berasimilasi dengan manusia," ucap Long Haoshen. Yueye tersenyum. "Kamu percaya padaku sekarang, tapi mengapa aku harus percaya kamu akan menepati janjimu?" tanya Yueye. CR sudah tidak bisa menahan diri lagi, dan dia segera berteriak. Kata-kata Haoshen bernilai lebih dari 1000 batang emas. "Apakah dia pernah merusaknya?" teriak CR. Yueye mengabaikannya. Dia hanya melihat Long Haoshen. Long Haoshen bertanya dengan tegas, "Memangnya apa yang kamu inginkan?" Long Haoshen bertanya. Yueye tersenyum. "Ini sangat sederhana." Dia menunjuk ke pipinya dan berkata, "Cium aku dulu, barulah aku dapat mempercayaimu," jawab Yueye. "Kamu," ucap CR, emosi bangkit di mata CR, dan dia baru saja akan meledak dalam kemarahan, tapi Long Haoshen mencengkeramnya dengan kuat. Biasanya, CR ini sangat tenang.
Namun, provokasi Yue Ye hari ini telah melewati batasnya. Meskipun dia benar-benar percaya pada Long Haoshen, Yue Ye sama cantiknya dengan dia, dan godaan ekstremnya terhadap Long Haoshen telah membuatnya sangat marah. Long Haoshen memegang Chai dengan kuat, dan tatapannya menjadi dingin. Dia berkata dengan serius, "Kamu bisa pergi. Itulah akhir dari kerja sama kita," ucap Long Haoshen. Yue Ye terkejut, dan kemudian berkata, "Kamu benar-benar meninggalkan masa depan Temple Union untuknya. Kamu bukan pemimpin yang memenuhi syarat," balas Yue Ye. Long Haoshen berkata dengan acuh tak acuh. "Untuk Chai, aku bahkan rela meninggalkan keyakinanku. Belum lagi, apakah organisasimu itu sangat penting bagi kami, untuk bisa menentang Kaisar Dewa Iblis? Jika kita bekerja sama, maka kita berdua diuntungkan, tetapi jika tidak, kamu juga tidak punya janji. Jika kamu memilih jalan kehancuran, aku tidak punya alasan untuk menghentikanmu," balas Long Haoshen. Tubuh kaku Chai akhirnya melunak. Dia menurunkannya sedikit, dan melirik Long Haoshen dengan sedikit rasa bersalah. Dia tampak seperti istri yang marah, dan dia sudah tidak lagi marah seperti sebelumnya. Sepotong kekecewaan jelas muncul di bagian bawah mata Yue Ye, tapi senyumnya tetap sama. "Baiklah kalau begitu, aku mengerti, kamu menghargai ikatanmu dengan orang lain di atas segalanya. Bukankah aku hanya bercanda? Aku akan mempercayai ketulusanmu. Aku harus segera kembali. Setelah itu, orang-orang kami akan tetap berhubungan denganmu. Hati-hati dengan Ahbao. Kekuatannya tidak seperti sebelumnya. Dan aku juga telah mendengar bahwa, Kaisar Dewa Iblis telah memberinya beberapa peralatan yang kuat juga," ucap Yue Ye. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Dia menghilang di bawah punggung bukit di samping tanah terbuka di pegunungan. Namun, yang tidak dilihat siapapun adalah, bagaimana air mata sudah menggenang di mata Yue Ye ketika dia meninggalkan mereka. Chai berbisik di telinga Long Haoshen. "Maafkan aku seharusnya tidak," ucap Chai. Long Haoshen memegang tangannya dengan erat. "Mengapa kamu harus meminta maaf?" tanya Long Haoshen. Keduanya tersenyum satu sama lain, dan semua emosinya menghilang, dan itu hanya memberi makan perasaan mereka satu sama lain. Su Yongqiao memutar matanya ke arah Long Haoshen. Dia mencibir, "Little Long, ada banyak godaan di dunia ini, dan kamu memegang posisi yang tinggi juga. Lebih baik jaga hatimu. Chai, kamu harus mengawasinya dengan baik," ucap Su Yongqiao. Chai tersipu dan berkata, "Aku percaya padanya," bakas Chai. Long Haoshen berdeham, "Ehem. Informasi yang dibawa Yue Ye ini sangatlah tepat waktu. Kita harus mengatur ulang rencana kita. Karena Ahbao memimpin barisan depan, mari berikan dia serangan frontalnya. Kaisar Dewa Iblis jelas mengirimnya sebagai garda depan untuk menemukan kita. Kami tidak akan bisa menghindari pertarungan ini. Kita harus memberi Han Yu dan yang lainnya banyak waktu untuk mundur," ucap Long Haoshen. Xiao Huo berkata, "Kaisar Dewa Iblis kali ini datang dengan permusuhan yang besar. Dia membawa semua elit terkuat di antara ras iblis. Itu ada lebih dari 200 pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9. Dengan kekuatan kami saat ini, itu akan sangat sulit bagi kami untuk menangkis mereka. Haruskah kita mengirim rekan kita kembali ke jalur Gunung Penahan Naga?" tanya Xiao Huo. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. "Kami tidak bisa. Serangan pasukan iblis di Myriad Beast Mountain Pass dan Northeastern Fort belum terkonfirmasi, jadi kita tidak bisa membuat kekacauan terlebih dahulu. Mari kita berurusan dengan barisan depan seperti Ahbao ini terlebih dahulu, dan kemudian kita harus sedikit bentrok dengan Kaisar Dewa Iblis. Hanya dengan menyadari perbedaan sebenarnya antara aku dan Kaisar Dewa Iblis, kita dapat memutuskan rencana masa depan dengan lebih percaya diri," balas Long Haoshen. Dia tidak merinci, tetapi Xiao Huo tahu bahwa Long Haoshen telah mengambil keputusan, jadi, Xiao Huo tidak bertanya tentang hal lain. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Kita hanya bisa mengambil langkah ini selangkah demi langkah, dan lihatlah sekarang," ucap Xiao Huo. "Ahbao," gumam Long Haoshen. Cahaya dingin melintas di mata Long Haoshen. Dia telah bertarung dengan Ahbao sebanyak 2 kali. Dia masih ingat pertarungan yang kedua kalinya dengan sangat baik. Saat itulah Chai menjalani kebangkitannya sebagai yang dipilih oleh Dewa Kematian. Karena serangan Ahbao, Chai hampir terluka dan dia sendiri terluka parah. Jika bukan karena Ye Xiaolei, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya.
Kali ini sudah jelas akan berbeda dengan yang terakhir kali. Sosok hitam melesat di udara secara samar. Karena bergerak terlalu cepat, keburaman akan tetap ada di udara sampai jarak 1000 meter di belakang tubuhnya. Ahbao menyipitkan matanya sedikit saat dadanya terbakar. 5 tahun. Sudah 5 tahun yang panjang. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Dia sudah melupakan peringatan Kaisar Dewa Iblis. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan saat ini adalah bentrok dengan Long Hao Shen. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih kuat, dan juga lebih menonjol dari Long Hao Shen. Rasa malu dari kekalahan masa lalunya di bawah tangan Long Hao Shen, itu bukanlah satu-satunya hal yang ada di hatinya. Dia juga menyalahkan Long Hao Shen karena Yue Ye memutuskan pertunangannya dengannya. Dengan kata lain, Long Hao Shen pada dasarnya adalah lawan terpenting Ahbao dalam hidupnya. Jika dia tidak mengalahkan Long Hao Shen, dia tidak akan pernah bisa mengatasi masalah ini. Sosok hitam tiba-tiba terbang dari depan menuju kelompok Ahbao. Putra mahkota, ucap si sosok hitam. Saat mereka bertemu, sosok hitam itu tiba-tiba berhenti dan berjalan mundur, lalu bergabung dengan kelompok Ahbao. Dia tidak membuat grup melambat sama sekali. Apakah ada berita? Ahbao bertanya dengan dingin. Sosok hitam itu adalah seorang pria besar dengan pakaian hitam. Di bawah alisnya yang tebal, itu ada sepasang pupil hitam keunguan. Dia tampak seperti berusia 40-an. Warna kulitnya gelap karena wajahnya yang tampak ganas. Dibandingkan dengan klan Iblis Bulan, klan Naga Iblis jauh lebih kuat, tetapi dari segi penampilan, mereka tidak seanggun klan Iblis Bulan. Menurut informasi yang kami terima, kota Skynet di Provinsi Skynet baru saja diserang sekitar 6 jam yang lalu. Ibu kota telah hancur parah, dengan lumbung biji-bijian mereka terbakar habis. Banyak sumber daya telah dibersihkan, aku terus mengikuti mereka, dan sekitar 10.000 orang dari pasukan manusia bergerak ke utara. Mereka bepergian dengan sangat cepat. Sepertinya mereka telah mengantisipasi kedatangan kita dan mulai mundur, jawab si sosok hitam. Cahaya jahat berkedip di mata Ahbao. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan tegas. Pimpin jalan, dan cepat kejar mereka, ucap Ahbao. Aku telah menemukan mereka, balas si sosok hitam. Ahbao mengepalkan tangan kanannya dengan kuat, saat cahaya dingin menyinari matanya. Dengan target yang teridentifikasi, dia merasa seperti Long Hao Shen hanya beberapa inci jauhnya sekarang. Setelah 5 tahun menunggu, akhirnya mereka akan saling berhadapan. Ahbao mengalami beberapa kegugupan dalam kegembiraannya, tetapi kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri tidak goyah sama sekali. Keyakinan sangat penting untuk kemenangan. Jika dia mengembangkan rasa takutnya sebelum pertempuran, maka dia telah kehilangan setengahnya. Langit sudah agak gelap sekarang. Matahari terbenam meninggalkan warna merah samar di langit, saat cahaya sisa dari matahari terbenam tampak hangat dan lembut. Itu sangat kontras dengan pikiran jahat yang ada di kepala Ahbao. Long Hao Shen. Nama itu terus bergema di kepala Ahbao. Di bawah kepemimpinannya, 20 naga iblis melaju dengan kencang. Mereka melakukan perjalanan ke utara untuk mengejar Long Hao Shen. 20 naga iblis semuanya tampak berusia 30-an atau 40-an tahun. Ekspresi mereka dingin, dan sebagian besar penampilan mereka kejam. Namun, semuanya memancarkan kekuatan penuh mereka. Mereka semua adalah anggota penjaga dari Naga Hitam Kekaisaran, serta kekuatan pasukan utama Naga Iblis. Kali ini, Kaisar Dewa Iblis telah mengerahkan seluruh klan Naga Iblis untuk menghadapi Long Hao Shen. Mungkin karena terlalu kuat, ada kesulitan reproduksi di antara klan Naga Iblis. Mereka hanya memiliki lebih dari 100 orang dalam klannya. Setelah yang tua dan muda dikurangi, hanya ada sekitar 80 Naga Iblis dewasa. Namun, rentang hidup mereka sangat panjang, dan mampu hidup hingga 1000 tahun. Akibatnya, mereka tetap berada di puncaknya untuk waktu yang sangat lama juga. Mereka tidak memiliki banyak anggota, tetapi setiap naga iblis dewasa adalah pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, dan mereka semua bisa mengambil bentuk manusia. Ditambah dengan kekuatan fisik alami mereka sebagai naga iblis, energi spiritual eksternal mereka juga melampaui 100.000. Di medan perang, penjaga naga hitam Kaisar Dewa Iblis adalah simbol tak terkalahkan. Tiba-tiba, Ahbao merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Dia secara naluriah melambat, dan penjaga naga hitam juga melambat. Yang mulia, pemimpin penjaga naga hitam, Huang Suo, berseru dengan terkejut.
Kaisar Dewa Iblis memahami putranya dengan sangat baik. Meskipun Ah Bao menjadi semakin berkepala dingin seiring bertambah usianya, karena operasi kali ini melibatkan Long Hao Shen, jadi, itu akan sulit untuk mengatakan apa yang akhirnya akan dilakukan Ah Bao. Akibatnya, Kaisar Dewa Iblis secara khusus mengirim Huang Suo untuk menemani Ah Bao. Bukan hanya karena kultivasi Huang Suo yang kuat, tetapi yang lebih pentingnya lagi adalah, itu karena tingkat usianya. Dengan bantuannya, mereka seharusnya bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Ah Bao berkata dengan tegas, jantungku berdetak dengan tidak wajar, ucap Ah Bao. Huang Suo terkejut. Ah Bao mewarisi garis keturunan Kekaisaran Naga Iblis. Karena sesuatu telah terjadi pada detak jantungnya, itu akan menjadi peringatan, pikir Huang Suo. Berhenti, teriak Huang Suo sambil mengangkat tangannya, dan ikut melambat dengan Ah Bao. Naga iblis di belakang mereka juga melambat dan terhenti. Ah Bao menyipitkan matanya saat dia memperluas kekuatan mentalnya sebanyak yang dia bisa, lalu mendorong indranya hingga batasnya. Saat kekuatan mentalnya berkembang, dia mempelajari area sekelilingnya. Dia sedang terburu-buru untuk bertarung dengan Long Hao Shen, dan dia juga seorang penerus Kaisar Dewa Iblis di masa depan. Dia memiliki kepemimpinan dan kecerdasannya secara alami. Peringatan dari detak jantungnya ini, itu juga membangunkannya dari dunianya sendiri dalam pikirannya. Huang Suo tiba di belakang Ah Bao, dan menekan tangan kanannya di punggungnya. Segera, dua denyut mental yang kuat menyatu dan menyebar lebih jauh. Namun, mereka masih gagal merasakan apapun. Apakah ada yang salah dengan inderaku? Tanya Ah Bao sambil memandang Huang Suo dengan ragu. Huang Suo menjawab dengan tegas, ini masih lebih baik jika kita berhati-hati. Semua orang tetap waspada, balas Huang Suo. Pada saat itulah seberkas cahaya hitam diam-diam muncul di belakang penjaga naga hitam, dan itu muncul entah dari mana, cahaya hitam itu menghilang dengan sekejap, dan langsung menusuk ke belakang kepala naga iblis terakhir. Jika itu adalah praktisi iblis biasa dari tingkat ke-9, mereka mungkin akan mati, bahkan tanpa bisa mengeluarkan suara. Namun, naga iblis adalah klan terhebat di antara para iblis. Saat bagian belakang kepalanya ditusuk, naga iblis melolong. Saat dia menerjang ke depan, kekuatan kegelapan segera meletus sepenuhnya. Cahaya hitam menghilang dengan sekejap, dan kemudian menghilang di udara lagu, dan itu seperti tidak pernah muncul sejak awal. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini, itu membuat suasana menjadi sangat gugup. Semua penjaga naga hitam segera bereaksi, dan dengan cepat membentuk lingkaran di sekitar Ah Bao dan naga iblis yang diserang dengan punggung menghadap ke tengah. Pada saat yang sama, aura kegelapan yang pekat segera melonjak, dan segera mengubah jarak beberapa ratus meter menjadi kegelapan. Bahkan denyut ruang sekecil apapun tidak akan bisa menghindari penginderaan oleh aura kegelapan mereka. Huang Suo telah menangkap naga iblis yang telah diserang, meskipun naga iblis telah melakukan serangan balik saat dia diserang, tapi sayangnya, serangan lawannya ini terlalu kuat. Dia telah ditikam di bagian belakang kepalanya di atas lehernya. Kepala naga iblis adalah bagian terberat dari tubuh mereka. Hanya tulang di belakang leher merekalah yang sedikit lebih tipis. Musuh jelas-jelas sudah tahu tentang ini, dan itulah sebabnya mereka memilih untuk menyerang di sana. Huang Suo berhasil merasakan bahwa, serangan itu telah benar-benar menembus kepala naga iblis hanya dengan sedikit sentuhan. Niat membunuh yang lengket tetap ada di tepi lukanya, dan darahnya bahkan tidak mengalir keluar. Klan naga sudah selesai. Ekspresi Huang Suo menjadi sangat jelek. Dia hanya memiliki beberapa lusin penjaga kekaisaran di bawah komandonya. Setiap orang dari mereka adalah keturunan langsung serta pusat kekuatan besar sejati. Dia baru saja kehilangan salah satu dari mereka tanpa mengetahui alasannya. Akan sangat aneh jika dia dalam suasana hati yang baik. Kapan manusia memiliki pembunuh yang begitu kuat? Pikir Ah Bao. Cahaya dingin melintas di mata Ah Bao, tapi dia tidak menjadi marah. Dia masih menunjukkan aura dingin. Sebelumnya, dia dan Huang Suo telah memeriksa sekeliling mereka sebaik mungkin, tetapi musuh masih mengintai di dekatnya tanpa terdeteksi. Itu hanya bisa menjelaskan, betapa mengerikannya pembunuh ini. Jika dia tidak berhenti tepat waktu dan dikelilingi oleh penjaga naga hitam, serangan sebelumnya mungkin akan mendarat padanya. Mungkinkah dia telah mengelak? Pikir Ah Bao. Ah Bao sebenarnya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Cahaya gelap keunguan mulai muncul dari dadanya, dan setelah itu,
lapisan sisik tebal mulai menyebar dari sana untuk menutupi tubuhnya dalam sekejap mata. Penjaga kekaisaran lainnya melakukan hal yang sama. Namun, sisik Ah Bao tampak jauh lebih tebal dari yang lain. Sepasang tanduk panjang melingkar keluar dari kepalanya, dan auranya menguat secara drastis. Pembunuh itu memiliki kekuatan yang seharusnya berada di peringkat kelima dari tingkat ke-9. Atau paling tidak untuk dapat melancarkan serangan fatal pada jarak sedekat itu, dan mundur tanpa ketahuan. Namun, sejak kapan manusia memiliki seorang pembunuh di peringkat kelima dari tingkat ke-9? Huang Suo bertanya dengan tegas. Karena amarahnya, tangannya menjadi gemetar. Seorang anggota klan telah meninggal. Itu adalah 1/100 dari pasukan naga iblis. Apa yang akan dipikirkan Kaisar Dewa Iblis tentang dia dengan kehilangan itu? Ah Bao berkata, sekarang bukan waktunya untuk menganalisis kekuatan seperti apa yang dimiliki manusia. Musuh sudah muncul. Semua orang harus berhati-hati, ucap Ah Bao. Sekarang, kegugupannya sebenarnya sedikit berkurang. Dengan begitu banyak penjaga kekaisaran yang waspada, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan bisa mendekati mereka tanpa ketahuan. Dan setelah melepaskan armor naga alaminya, pertahanannya meningkat drastis. Armor naga alami bisa menyaingi armor tingkat epik dari manusia. Itu adalah pertahanan terkuat naga iblis. Huang Suo menempatkan mayat anggota klannya ke dalam perangkat penyimpanan terlebih dahulu, sebelum berkata dengan tegas. Pembunuh itu sudah pergi. Mereka mundur setelah melakukan satu serangan, dan itu adalah pembunuhan instan. Sungguh pembunuh yang mengesankan. Yang mulia, kami mungkin dalam masalah, aku akan menyarankan agar kami mengatur ulang di sini, dan menunggu pasukan yang mulia tiba. Jika tidak, kita akan dipaksa untuk tetap waspada di sepanjang perjalanan kita. Begitu musuh mendapat kesempatan, mereka pasti akan menggunakannya untuk melancarkan serangan, ucap Huang Suo menyarankan. Ah Bao menggelengkan kepalanya. Tidak, kami adalah garda depan. Tidak masalah jika kita tidak menghentikan Long Hao Shen, tetapi jika kita bahkan tidak dapat memahami gerakan mereka sepenuhnya, apakah itu ada gunanya karena menjadikan kita sebagai garda depan? Semuanya tetap waspada dan berhati-hati. Mari kita lanjutkan, balas Ah Bao. Huang Suo mengerti bahwa, agak tidak mungkin dia bisa membujuk Ah Bao sekarang ini. Namun, seorang anggota klan telah meninggal, dan jika si pembunuh muncul lagi dan membunuh satu atau dua anggota klan lainnya, Kaisar Dewa Iblis pasti akan sangat marah. Melihat keraguan-raguan Huang Suo, Ah Bao mengerutkan keningnya. Komandan Huang, apakah kamu takut? Tanya Ah Bao. Kemarahan melintas di mata Huang Suo. Tentu saja tidak. Namun, setiap anggota klan adalah harta paling berharga bagi Yang Mulia, dan juga masa depan Anda Yang Mulia. Aku tidak ingin melihat mereka mengambil risiko, balas Huang Suo. Ah Bao mendengus dingin. Aku mengerti. Pembunuh yang bersembunyi dalam bayang-bayang ini sangatlah berbahaya. Namun, jika kita meringkuk karena ini, kita hanya akan menari mengikuti irama mereka. Jika aku menebak dengan benar, Long Hao Shen meninggalkan pembunuh di sini untuk menunda pengejaran kita, sehingga bawahannya dapat melarikan diri. Serangan mereka telah mencapai provinsi Skynet, tapi dia telah bertarung selama beberapa hari terakhir. Pasukannya pasti sudah habis. Kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Dan si pembunuh sudah membunuh salah satu anggota klan kita. Hanya dengan melanjutkan pergerakan kami dapat memancingnya keluar dan membalaskan dendam anggota klan kami, ucap Ah Bao. Huang Suo mengerutkan keningnya, tapi saranku tetap sama, balas Huang Suo. Ah Bao berkata dengan sedikit emosi. Tanggung jawabmu adalah membantuku. Jangan lupakan itu. Aku komandan barisan depan. Ayo lanjutkan. Pertahankan armor naga alamimu, ucap Ah Bao. Saat dia mengatakan itu, dia meninggalkan pengepungan dengan sekejap, dan terus terbang ke depan. Meskipun Huang Suo tidak setuju dengan Ah Bao, dia hanya bisa memimpin penjaga naga hitam bersamanya, ketika dia melihat bagaimana Ah Bao terus berjalan. Tiba-tiba saja, Ah Bao tiba-tiba berhenti meski baru berangkat lebih awal. Dia melihat ke depan. Huang Suo melihatnya berhenti, dan mengira dia telah merasakan pembunuh itu lagi. Dia bergegas ke sisinya, dan juga melepaskan cahaya hitam pekat untuk mengubah Ah Bao dan sekitarnya menjadi sesuatu yang mirip dengan lubang hitam. Ini adalah domain Huang Suo. Ah Bao tidak diserang, tapi tatapannya terpaku pada arah tertentu. Huang Suo mengikuti pandangannya, dan matanya langsung menyipit.
Di kejauhan, setitik putih melayang di udara dengan tenang. Sekilas, itu hanya tampak bintik putih, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu adalah manusia. Itu adalah manusia yang sedang duduk di kursi. Sebelum Huang Suo bisa mengatakan apa-apa, Ah Bao telah melepaskan emosinya jauh di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, cahaya hitam keunguan melonjak dari punggungnya, dan dia pada dasarnya melintasi beberapa ribu meter dalam satu saat. Sosok yang melayang di udara semakin dekat dan terus mendekat. Dia mengenakan satu set pakaian yang nyaman, karena penampilannya yang tampan bahkan menyaingi Moon Demon God Agares. Tangannya bertumpu pada lengan singgasananya yang besar. Di bawah tangan kirinya ada kepala naga, sedangkan di bawah tangan kanannya ada malaikat bersayap 12. Cahaya putih benar-benar menyelimuti dia dan singgasana raksasanya, dan itu nampak seperti bola cahaya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.